Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengajian kitab Matnu Abi Syuja' atau Matnul Ghayati wat Taqrib, dan kita masih pada pembahasan mubtilatus shalah, ya. Mubtilatus shalah. Walladhi yubtilus salata 11 syai'an. Di beliau penulis Syekh Al-Imam Al-Allama Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, walladhi yubtilus salata 11 syai'an. Adapun yang membatalkan salat ada 11 perkara. Dikatakan batal apabila ketika pelaksanaannya memenuhi syarat, kemudian setelah itu salah satu syarat atau ada hal-hal yang bisa menghilangkan atau melepaskan keabsahan perbuatan tersebut. Misalnya salat terpenuhi syarat sahnya, kemudian terjadi sesuatu, misalnya buang angin, maka itu kemudian membatalkan salat. Adapun orang yang memang salat tidak berwudu, itu tidak dikatakan batal salatnya, tapi memang sesuatu yang dia tidak penuhi, sesuatu yang belum dia penuhi untuk melakukan perbuatan tersebut. Walladhi yubtilus salata 11 syai'an, ada 11 yang disebutkan oleh penulis yang mewakili mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama adalah al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu, bicara secara sengaja, ini harus dirinci. Tidak semua pembicaraan membatalkan salat, pembicaraan secara sengaja. Misalnya Nabi SAW kalau membaca ayat tentang surga atau nikmat, maka dia meminta kepada Allah. Kalau membaca tentang azab, tentang neraka, maka memohon perlindungan kepada Allah. Bicara atau tidak? Bicara. Dan itu bukan Al-Quran, dan itu bukan zikir salat, kan tetapi itu tidak membatalkan salat. Al-kalamul amdu, berbicara secara sengaja, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dulu ketika kami salat, kami bincang-bincang dalam salat, ya, di mana seseorang berbicara kepada sampingnya, misalnya saudaranya, berbicara tentang hajatnya. Ketika turun ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, maka tidak ada lagi yang bicara, ya. Umirna bis sukut, qumu lillahi qanitin, kami diperintahkan untuk diam. Hafizu, jagalah salat kalian, semua salat, was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin artinya khadi'in.
khadi'in, tunduk, menundukkan jiwa, raga, ya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Ketika turun ayat itu, maka umirna bis sukut. Kami diperintahkan untuk diam. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ini adalah salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan salat, dari pembicaraan atau hal-hal yang biasanya dibicara dengan manusia. Ya, innama hiya at-takbir atau at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tapi salat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Ada juga hadis dari Nabi SAW, saya lupa sahabat, dia mengatakan, saya pernah menyalami Nabi SAW wa huwa fis salah, dan dia dalam keadaan salat. Nabi SAW jawab. Nabi SAW jawab. Kemudian pada kesempatan yang lain, kembali kami menyalami Nabi SAW, kemudian Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, inna lis-salati atau inna fis salati la syughla. Sesungguhnya salat itu punya kesibukan sendiri. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar, tidak ada kaitannya dengan salat, yang tidak berkaitan dengan salat. Inna fis salati la syughlan. Ada perkara, ada hal-hal, ya, yang berkaitan dengan salat. Ada khusyuknya, ada bacaannya, ada gerakannya yang berkaitan dengan salat. Nah, itulah syughul kita, itulah kesibukan kita di dalam salat. Jangan beranggapan bahwa salat itu seperti yang dipikirkan oleh orang, bahwa ketika dia salat sudah seolah-olah dia keluar dari dunia tapi dia di dunia. Ada ungkapan seperti itu. Salat itu, ya, kharaja minad dunya wa huwa fiha. Keluar dari dunia tapi dia di dunia. Sehingga dalam pembahasan ilmu tasawuf biasa dikenal dengan al-fana. Orang yang sudah sampai pada tingkatan itu, dia tidak dibolehkan jadi imam. Kenapa? Sebab ketika dia salat dan dia masuk pada tahap itu, maka bisa jadi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, berjam-jam, dia itu hilang ingatan, fana. Sebisa dia tidak bergerak, dia tidak melanjutkan salatnya. Ya. Dan ini tidak perlu kita jauh-jauh cari dalil. Nabi SAW tidak pernah salat seperti ini. Nabi SAW yang bahkan ketika Nabi SAW mengatakan bahwa bahkan Nabi SAW kedua matanya tertutup tapi hatinya tidak. Itu di luar salat, apalagi di dalam salat. Apalagi di dalam salat. Maka kita jangan ketika mendengarkan hal-hal yang seperti itu, ya, zahiruhur rahmah wa batinuhul adzab. Kedengarannya subhanallah, bisa ada orang seperti itu, tapi batinnya yang diinginkan dari situ adalah sesuatu yang sangat jauh dari ajaran Islam. Nabi SAW tidak pernah salat sampai seperti itu. Nabi SAW salat lama, tapi lama bukan hilang ingatan, bukan fana, lama bacaannya sampai bengkak betisnya, yatawarram qadama, bengkak kakinya. Itu bukan
karena terdiam kemudian tidak hilang ingatan dan seterusnya. Tidak. Nabi SAW baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Imran. Ya. Al-kalamul amdu, seperti yang saya katakan tadi, ini harus dirinci. Kan tetapi perkataan yang betul-betul tidak ada kaitannya dengan salat, itu membatalkan salat. Dalilnya itu inna fis salati lasyughla. Sesungguhnya salat itu punya kesibukan. Kemudian banyak dalil yang memberikan isyarat atau memberikan penjelasan kepada kita. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar menjadi imam, mengimami para sahabat, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah saf, ya, sampai Nabi berdiri di belakangnya Abu Bakar, para sahabat memberikan isyarat tasfik, ya, memberikan isyarat kepada Abu Bakar. Abu Bakar orang yang tidak gampang terpengaruh dalam salatnya, menoleh, tidak. Tapi karena banyak yang memberikan isyarat, akhirnya balik juga Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat. Dia ingin mundur dan Nabi SAW harusnya di depan. Nabi memberikan isyarat bahwa tetap di tempat. Nabi memberikan isyarat untuk tetap di tempat. Tapi Abu Bakar dia tidak ingin kecuali dia harus mundur dan Rasulullah SAW yang menjadi imam. Setelah itu ditanya, kenapa kamu tidak ingin berdiri di depan saya, di depan Nabi SAW? Ya. Katanya menyebutkan ayat, ya, surah apa itu? Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika salat gerhana, datang Asma. Aisyah sedang salat, kemudian menanyakan tentang perihal kenapa salat. Maka Aisyah memberikan isyarat ke langit, ya. Kemudian Asma mengatakan ayah, artinya tanda, ada kejadian. Allah ingin mengingatkan kepada, memberi rasa takut kepada manusia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi kalau gerhana. Kemudian Aisyah mengangguk. Ya. Kenapa tidak bicara? Supaya cepat dipahami. Menunjukkan bahwa salat ini tidak boleh keluar dari lisan ini kecuali yang berkaitan dengan salat. Kecuali yang berkaitan dengan salat. Kan tetapi memberikan isyarat boleh, seperti tadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar, sahabat, kemudian dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, boleh. Masuk dalam hal ini menjawab salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat pernah disalami di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya, menjawab salam dengan tangannya. Bagaimana cara menjawab salam dengan tangan? Sebagian perawi menjelaskan, kalau saya tidak salah itu Sufyan ibnu Uyainah, tapi bukan sahabat, ya, perawi, bahwa menjawab salam itu dengan isyarat begini. Jadi telapak tangan ke bawah dan ini di atas, dan itu di dada, seperti ini. Seperti itu isyarat menjawab salam yang dijelaskan oleh perawi hadis ini. Ya. Dan itu dilakukan di dalam salat. Boleh memberikan isyarat.
wal amalul katsir. Kemudian banyak bergerak. Banyak bergerak dalam salat, membatalkan salat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jelaskan dalam cetakan yang lain, dalam sisal amalul katsir al-mutawaliyat, al-mutataliyat, gerakan yang banyak yang bersambung-sambung, ya. Makanya diajarkan dalam mazhab Syafi'i itu sekali misalnya kalau mau menggaruk, maka ketika dilepaskan tangan itu sudah 1, ya, 2, 3. Lebih dari itu batal. Apakah ada dalil dalam masalah ini? Kalau ingin dicarikan dalil, ada dalilnya. Ada dalilnya. Yaitu ketika sahabat, ya, ketika sujud itu bersihkan tempat sujud. Setiap sujud bersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika harus membersihkan, ya, fawahidah, sekali saja. Sekali saja. Dari dalil ini, maka sebagian ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, lebih dari itu maka sudah membatalkan salat. Karena Nabi SAW mengatakan fawahidah. Kalau itu harus dilakukan bersih itu fawahidah. Cuma ini tafsir, penjelasan, bukan nas. Bukan nas. Bedakan dalil dengan nas. Kalau saya mengatakan ini masalah ini dalilnya ini, itu bisa jadi muncul daripada pendalilan, penafsiran. Tapi kalau mengatakan masalah ini, nasnya ini, teksnya ini, maka tidak ada lagi penafsiran. Tidak ada lagi penafsiran. Tapi kalau mengatakan dalilnya ini, masih ada pertentangan. Tapi mengatakan nas, teksnya ini, tidak ada. Misalnya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Ini nas. Tidak ada lagi orang untuk menafsirkan bahwa riba Allah haramkan. Itu teksnya. Dalam ilmu salah satu disiplin ilmu dibahas tentang begitu. Ada dalil, ada nas, dan istilah-istilah yang lain. Wal amalul katsir, banyak bergerak. Juga ini dibantah dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-aswadain, 2 binatang hitam yang diperintahkan untuk dibunuh di dalam salat, dimatikan. Dan itu tentu gerakan bukan 3 kali, 4 kali, mungkin lebih dari itu. Dan itu tidak dianggap membatalkan salat. Juga yang dilakukan oleh sahabat ketika tadi Abu Bakar imam, ya, memberikan isyarat, itu gerakan yang banyak. Juga ketika memberikan isyarat antara Rasulullah dengan Abu Bakar, itu banyak gerakan. Dan itu tidak membatalkan salat. Dari dalam masalah ini, mazhab Imam Asy-Syafi'i menyalahi, atau mazhab jumhur lebih kuat daripada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja kalau sudah perbuatannya sudah tidak ada kaitannya dengan salat, misalnya dia main bola, atau ada bola-bola dia masukkan di keranjang basket, itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan salat, maka itu salatnya batal. Dasarkan hadis yang tadi lagi, inna fis salati la syughla. Salat itu ada kesibukannya tersendiri,
tidak boleh dicampur dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Bagaimana dengan mematikan telepon di dalam salat? Boleh. Bahkan mungkin itu sesuatu yang dituntut ketika misalnya HP-nya berdering, mengganggu kekhusyuan salat. Apalagi kalau musik keras-keras. Nah, subhanallah, ini banyak terjadi. HP-nya berdering terus. Ya, dia tidak khusyuk, lebih-lebih yang di sampingnya. Dia tidak khusyuk karena mengatakan, siapa lagi ini? Yang di sampingnya mengatakan, kenapa tidak dimatikan HP-nya? Ya, karena pemahaman. Padahal bisa matikan. Ya. Ini pentingnya ilmu ini. Makanya kalau kita melihat orang-orang seperti itu, kita berjalan lihat orang begini, kita dalam masjid lihat hal-hal yang jauh dari agama, yang pertama kali yang muncul apa? Yang pertama kali yang muncul apa kalau kita lihat orang seperti itu? Ya, menyalahkan, mengatakan tidak tahu. Ya, semua itu fenomena itu yang ada itu karena mereka tidak tahu. Melihat hal-hal yang seperti itu harusnya memacu kita untuk belajar. Banyak orang di antara kita terutama suka membicarakan, di situ belum di sini. Di situ banyak pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku. Tapi kita tidak termotivasi untuk belajar. Siapa yang kemudian akan merubah itu? Siapa yang akan mendakwahi? Saya tidak urukum. Akan datang, akan tiba giliran kalian. Akan tiba giliran ustadz-ustadz yang senior sekarang, syekh-syekh akan meninggal, akan mati. Kalau tidak ada yang semangat untuk belajar, yang kita katakan bahwa itu apa belajar, sudah ada syekh ini, sudah ada YouTube, sudah ada. Kita tidak tahu zaman ke depan apa yang akan terjadi. Harusnya melihat fenomena yang banyak, yang dimana generasi-generasi ini rusak, maka itu memacu kita untuk belajar, fokus. Karena yang kita lihat fenomenanya, yang pertama, kalau bukan mengikuti hawa nafsu, maka dia jahil, tidak tahu. Kalau tidak mengikuti hawa nafsu berarti jahil. Ada orang sampai kebenaran, kita sudah kasih tahu, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, kayaknya sulit untuk berubah. Ada orang memang tidak tahu. Maka kita semangat belajar. Misalnya sering terjadi kalau kita salat di masyarakat, masjid-masjid yang ada di masyarakat, ketika saf itu renggang atau ada orang mungkin batal wudunya keluar, udah bolong situ salat, tidak akan bergerak, karena keyakinannya salatnya batal. Sudah kosong. Sama dengan HP berbunyi-bunyi, dia tidak urus. Wal amalul katsir, ya, banyak bergerak. Wal hadath, dan hadas. Ini ada jelas sekali dalilnya. Ya. La salata liman la wudu'a lah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak ada wudunya. Semua hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar, itu menyebabkan salat itu batal. Biar sedikit,
keluar. Namun nak keloki tetai membatalkan. Maka dia watungkan. Napa nak kelo kah? Tidak ada istilah tidak sengaja kalau dalam hadas ini. Pokoknya kalau syarat ya hadas tidak ada istilah tidak sengaja. Tidak ada istilah tidak sengaja. Apakah misalnya, tapi memang was-was itu akan terus ada. Was-was. Namopun muni sesi sedih muni. Padahal perutnya. Maka pastikan bahwa itu bukan hadas. Kalau memang sudah dicek dan itu hadas, keluar dari sholat, ambil wudu, kemudian baru sholat dari awal. Hadas. Sama dalam masalah ini haid. Bagaimana perempuan yang haid? Dalam sholat dia haid. Apakah ketika dia bersih dia harus mengganti sholat? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dalam masalah ini. Dan di zaman Rasulullah SAW perempuan-perempuan haid dan mereka melakukan salat dan tidak ada penjelasan dalam masalah ini. Berbeda halnya kalau ada orang statusnya senantiasa berhadas. Ada orang selalu berhadas karena penyakit. Misalnya ada orang sedikit buang angin. Ada orang penyakitnya seperti itu. Ada juga orang, beberapa kasus memang saya temui, kalau di luar waktu salat biasa, tapi masuk waktu salat azan itu sudah buang-buang angin. Ada orang begitu. Ini kayaknya mau dirukyah. Masuk waktu salat tapi itu sih pebut mau kencing, padahal tadi tidak. Maka orang yang dihukumi senantiasa berhadas, maka dia cukup melakukan berwudu, kemudian setelah itu la yubali, dia tidak peduli lagi apa yang keluar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kemampuannya, dia tidak bisa. Ya. Tidak bisa dia lakukan lebih dari itu. Wa hudutsun najasati, dan terjadi najis. Jika yang dimaksud di sini terjadi najis adalah dia berhadas kemudian keluar najis, maka ini memang kesepakatan itu membatalkan salat. Tapi kalau yang dimaksud di sini hudutsun najasa, ada najis, terjadi najis, ya. Apakah karena sesuatu hewan misalnya yang bernajis kemudian lewat menyentuh kita, akhirnya kita juga bernajis? Ataukah dari tadi bernajis di dalam salat baru lihat, ternyata ini najis. Dalam mazhab Syafi'i itu batal salat. Batal salat. Hanya saja bukan satu pendapat dalam masalah ini. Khilaf di antara ulama. Ya. Dan pendapat yang paling kuat bahwasanya najis dan orang yang membiarkan najis di dalam salatnya itu ada dosa tersendirinya dan tidak membatalkan salat. Berdasarkan hadis atau kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dari tadi berhadas, bernajis sendalnya, tapi tidak tahu. Datang Jibril memberitahukan bahwa lepaskan sendalnya, alas kakinya, dan sahabat juga melepaskan semuanya.
Akhirnya Rasulullah mengatakan, kenapa kalian lepaskan? Kata sahabat, kami melihat engkau melepaskan, kami lepaskan. Kata Nabi SAW, tadi itu Jibril datang memberitahukan bahwa di alas kaki saya ada najis, maka saya lepaskan. Tapi kita lihat kejadian ini nanti di pertengahan salat. Nabi SAW tidak mengulangi salatnya dari awal. Berarti salatnya sah dari awal. Makanya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, apabila seseorang membiarkan najis ya di dalam salatnya, apakah di pakaiannya atau pada dirinya, maka dia berdosa. Tapi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Ya, sebagian memang mazhab mengatakan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Wankishaful aurah, tersingkap aurat. Ini harus dirinci. Jika tersingkap aurat dalam keadaan tidak disengaja, maka ini jumhur ulama mengatakan salatnya sah. Selama itu tersingkap kemudian tertutup kembali. Tertutup kembali. Tapi kalau tersingkap kemudian secara tidak sengaja kemudian dia tidak tutup kembali, maka itu dihukumi sesuatu yang disengaja dan itu batal salatnya. Ya. Dalam hal ini menyingkap aurat secara sengaja ada yang menukilkan ijma' akan batalnya salat. Ijma'. Tapi khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Inkishaful aurah. Sebagian ada yang berpendapat salatnya sah. Dalilnya adalah seseorang sahabat namanya Amru ibnu Salamah. Amru bin Salamah ini kabilah yang miskin. Ya, kabilahnya miskin. Umurnya 6 atau 7 tahun. Tiba waktu salat, karena sahabat mendengarkan hadis bahwa ya ummukum akra'ukum, yang memimpin kalian adalah orang yang paling banyak hafalannya, maka kata beliau, orang saling melihat satu sama lain dan tidak ada yang paling banyak hafalannya kecuali saya. Amr bin Salamah umur 6 atau 7 tahun. Maka ketika itu dia imam, memimpin jamaah, imam. Hal itu karena dia sering dengar orang sahabat, sering bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, maka dia banyak hafalan. Dia memimpin salat. Ketika salat kelihatan celongurina, kelihatan pantatnya, sampai perempuan-perempuan lihat. Makanya dia mengatakan, ambil ini, tutupkan itu, kelihatan. Kabilahnya miskin, seperti itu. Sebagian ulama berhujjah dengan ini bahwa tidak batal salat. Inkishaful aurah. Juga dalam masalah ini bolehnya imam anak kecil walaupun dia belum balik, karena umur 6-7 tahun ini belum balik. Jadi dalam masalah imam ini tidak ada bilang imam paling tua, tidak. Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, dan yang paling baik bacaannya. Nanti kalau sudah sama-sama ada samanya, baru pilih yang tua. Ya, kalau kita sebagian masyarakat tidak mencenno samun nah. Walaupun hafalan kurang, tapi mencenno samun nah. Cek lagu nah.
Inkishaful aurah, tersingkap aurat. Wa taghyirun niyyati, berubah niat. Berubah niat ini juga harus dirinci. Tidak semua proses perubahan niat dalam salat itu membatalkan salat. Misalnya Nabi SAW mengatakan, saya salat dan saya ingin memperpanjang salat. Niatnya kan? Niat. Ketika saya mendengarkan suara anak-anak menangis, maka saya memperpendek salat. Berubah niatnya tidak? Berubah, tapi tidak batal. Bukan itu yang dimaksud. Makanya saya bilang harus dirinci. Harus dirinci. Tidak semua perubahan niat di dalam salat itu membatalkan salat. Contoh, kita misalnya salat sunnah, terus ada sekelompok orang datang berjamaah. Kita memang lagi tunggu-tunggu untuk salat berjamaah atau salat sunnah. Niat kita ya membaca hafalan sambil murajaah dalam salat. Kemudian sekumpulan orang datang salat berjamaah. Maka kita dari niatnya memperpanjang bacaan menjadi mempersingkat. Setelah itu bergabung. Salat kita sah walaupun berubah niat. Berubah niat. Di antaranya yang merubah niat ini membatalkan salat, yaitu niat sunnah, salat sunnah. Kemudian dia mengatakan, salat fardu misalnya ini deh. Misalnya dia salat sunnah qabla subuh, kayak ngantuk, dia mengatakan, ini misalnya salat fardu. Itu tidak sah salatnya. Berbeda halnya orang yang salat fardu kemudian sunnah, dia niatkan menjadi sunnah. Sebagian ulama berpendapat sah. Dalilnya apa? Ketika ada orang salat dua kali salat, kata Nabi SAW berkata kepada orang itu, yang mana tadi yang salatmu yang kau anggap sebagai salat fardu? Contohnya misalnya dia salat misalnya sendiri, tidak berjamaah. Kemudian setelah itu salat fardu lagi, salat berjamaah. Yang mana yang sah di situ yang dianggap? Semuanya sah. Semuanya sah. Dan tidak mungkin semuanya adalah kewajiban. Maka yang salah satu dari itu wajib dan yang lainnya menjadi sunnah. Di lain misalnya Muaz bin Jabal, ketika dia kembali, maka setelah salat fardu bersama Nabi SAW kembali kepada kaumnya, dia kemudian menjadi imam. Menjadi imam. Mengulangi salat fardu. Yang pertama fardu, kemudian ketika dia jadi imam itu sudah menjadi salat sunnah. Juga Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin bersedekah kepada saudaranya padahal sudah bersalat fardu semua, taghyirun niyah. Juga misalnya salat sunnah biasa, tahiyatul masjid, kemudian kasih jadi rawatib ini, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh menggampang-gampangkan perubahannya di dalam salat. Tapi sekali lagi harus dirinci dalam masalah ini. Tidak semua perubahan di dalam salat itu, perubahannya dalam salat membatalkan salat. Wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ini sebab syarat sahnya salat ini adalah menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sengaja membelakangi kiblat dan itu salat fardu, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau salat sunnah tidak ada masalah. Karena Nabi SAW salat dan setelah itu kemana arah binatangnya, tunggangannya menghadap, tidak ada masalah. Ya. Tapi bagaimana dengan salat fardu? Kasusnya, kalau naik mobil, kasusnya mudah, singgah, salat. Kalau naik kereta api, mau kasih singgah kereta api, tidak bisa. Ya.
Kalau salat yang lain bisa dijamak, itu baik, bagus, gampang masalahnya. Masalahnya salat subuh. Salat subuh. Maka kalau kasusnya seperti itu, salat sesuai dengan keadaan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita pada saat itu, ya duduk salat. Sebab kalau tidak akan keluar waktu salat. Dalam masalah ini juga salat di bandara, penerbangan internasional misalnya, itu akan melewatkan waktu salat. Atau misalnya penerbangan Papua. Penerbangan Papua itu rata-rata jam 1, jam 2, dan itu akan melewatkan waktu salat sampai di misalnya Jayapura ini sudah jam 8 atau jam 9 melewati salat subuh. Otomatis harus salat di pesawat. Tidak ada tempat salat. Ya, mau berdiri takut jatuh. Maka tayamum, salat di tempat duduk. Tidak perlu cari mana arah kiblat untuk berdiri, ya. Tapi kalau bisa mengusahakan ketika takbir menghadap kiblat, itu lebih baik. Itu lebih baik. Wal aklu, makan. Ya, makan tidak dibolehkan di dalam salat. Tapi menelan, ya, rasa-rasa makanan, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dihindari, itu sesuatu yang dimaafkan. Sesuatu yang dimaafkan. Misalnya kita buka puasa kurma. Mau tunggu habis rasa kurma baru mau salat? Itu ada rasa manisnya. Maksud dalam masalah ini juga ketika kita puasa, ada rasa tawarnya air yang tidak bisa dihindari, maka itu sesuatu yang dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Ada rasa-rasa tawarnya kan? Kalau kita sudah kumur-kumur itu puasa, ada rasa tawar. Ada rasa-rasanya yang sepertinya kita tidak yakin kalau kita telan ini bisa-bisa. Makanya ada orang meludah terus, ya, padahal sudah dipastikan tadi itu kadar yang masuk di mulutnya sudah keluar semua. Tapi tidak berhenti meludah karena was-was. Ada yang kasih masuk tisu di mulutnya, dia lap semua. Atau pinggir-pinggir bajunya dikasih masuk di, atau songkoknya. Tidak ada yang lihat, ambil songkok kasih masuk, bersihkan mulutnya dalam sampai kering, betul-betul kering. Nah, ini takalluf, sesuatu yang sangat berlebihan. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Wasyurbu masuk dalam masalah ini, tetap masih sama dalilnya, ya, dalil dilarang melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dalam salat. Wal kahkahatu, wal kahkaha ini tidak ada dalilnya, cuma ada ijma'. Ada ijma'. Ada dalil, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak maka batal wudunya. Tapi hadis ini hadis yang sangat lemah. Kalau tidak palsu, sangat lemah ini hadis, ya. Tertawa terbahak-bahak akan membatalkan salat. Waridda dan murtad. Ya, ini sudah jelas murtad, jangankan salatnya, amalnya semuanya batal. Amalnya semuanya batal. Ya, mungkin kasusnya kalau di dalam salat kemudian muncul, atau memang sudah lama dia ingin keluar dari Islam, dia salat tarawih, dapat imam yang lama bacaannya, saya sudah yakin keluar dari Islam. Maka ketika dia yakin keluar dari Islam, itu sudah dia murtad, ya tidak perlu lagi teruskan salatnya. Atau dia tahan-tahan sedikit, astagfirullah, dia masuk lagi Islam di dalam salatnya, maka salatnya batal, harus keluar dari salat kemudian salat ulang. Ya, alhamdulillah selesai mubtilatus shalah. Ada pertanyaan? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian kita ingin masuk, cuma tentunya pasti kita melewati orang di depan sholat kita. Bagaimana kita? Untuk masalah melewati orang di depan shaf. Sutrahnya makmum itu sutranya imam. Ya. Makanya ketika Nabi SAW salat, ada hewan kambing mau lewat di depan imam, kemudian dialihkan ke belakang. Karena sutrahnya makmum ini sutranya imam. Artinya orang bebas jalan di depan makmum, silahkan. Jadi kalau batal wudu, pilihannya apakah kita membelah saf atau jalan di depannya orang salat sampai ke sudut baru belakang. Kenapa? Karena sutranya makmum itu mengikuti sutranya imam. Ya, maka tidak berlaku hadis itu lebih baik menunggu 40 daripada melewati orang atau lewat di depan orang yang salat. Dan kita tidak perlu halangi begini. Jadi kalau ada orang berjalan dan kita jadi makmum, jangan halangi. Ya. Jangan sampai dihalangi, dia sudah ibu nih. Ya. Seperti itu. Kita lihat di masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang lalu lalang saja. Ada lagi pertanyaan? Ya. Terkait dari masalah gerakan-gerakan yang sering kita lihat di dalam sholat. Kalau tadi mematikan handphone, lalu sholat tidak bergerakan. Kalau misalnya menggendong anak, Gendong anak. naik, terus berjalan mencari sutra beberapa meter, kemudian membuka pintu ketika ada yang buka pintu. Apakah ini dibenarkan atau memang ada? Ya. Jadi ini menyebutkan beberapa kasus apakah boleh. Ya. Misalnya mencari sutra, menggendong anak dilakukan oleh Nabi SAW, diletakkan, digendong lagi, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Ini juga dalil bahwa bergerak banyak itu tidak membatalkan salat, karena Nabi lakukan itu. Ya, Nabi lakukan menggendong cucunya di dalam salat. Kemudian mencari sutra ini untuk maslahatus shalah boleh. Ya, maslahatus shalah boleh. Ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat, misalnya hadis Abu Bakrah yang dia takbir dari pintu, bergabung di shaf dan dia berjalan untuk mendapatkan rakaat atau ruku bersama dengan imam. Ini bergerak untuk maslahatus shalah, boleh. Atau bergerak membuka pintu, dibolehkan jika itu darurat. Ya, jika itu darurat. Misalnya ada orang yang memang kita tunggu, belum datang. Pas kita sholat dia datang. Kalau jangan sampai dia kebiasaannya ketuk 3 kali pulang dia.
tidak ada yang jawab, dia pulang. Maka kita boleh membukanya. Tak boleh, apalagi kalau yang kita lakukan itu adalah salat sunnah. Bergerak darurat, bergerak untuk maslahah salat itu boleh. Maslahatus salat boleh. Ya. Allahu a'lam. Ada? Saya ada pertanyaan. Fikih itu memang harus banyak kasus yang kita hadirkan. Harus banyak kasus-kasus, masalah-masalah yang kita hadirkan dalam masalah-masalah fikih. Makanya kalau misalnya mendengarkan pembahasan, coba luaskan, melanglang buana, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana. Begitu pembahasan fikih. Tidak cukup mendengarkan kitab atau dibacakan materi-materi. Sebab ini kalau mau dibaca ini cepat selesai. Tapi kita semampu kita menghadirkan kasus-kasus, kemudian kita mencari dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.